Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, itu potensial listrik. Nah, di 1 dan 2 kita sudah membahas yang pertama medan dan gaya Coulomb gitu ya, medan listrik dan gaya listrik. Dimana medan listrik itu rumusnya kaki retak-retak, kemudian kalau gaya Coulomb kakiku retak-retak gitu ya. Nah, kedua besaran ini yaitu medan dan gaya itu merupakan, mereka berdua ini adalah besaran vektor. Sehingga ketika kita membahas kemarin materi sebelumnya medan listrik dan gaya Coulomb, kita selalu mencari arah gitu kan. Kita kemarin bahas ketika E itu ada arahnya, kemudian gaya Coulomb juga ada arahnya gitu ya, tergantung sifat-sifat tertentu gitu. Nah, nanti kita akan lebih jelas di contoh soal ya. Jadi silakan lihat contoh soal untuk lebih jelasnya ketika kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan medan listrik dan gaya Coulomb. Nah, berbeda dengan gaya listrik dan medan listrik, potensial listrik ini kita simbolkan dengan huruf V besar ya, dengan satuan volt. Dia merupakan besaran skalar ya. Jadi dia merupakan besaran skalar. Jadi kita tidak mencari arah seperti vektor ya. Ada nilai, ada arah. Kita cuma mencari nilai saja. Jadi potensial listrik ini lebih mudah mencarinya daripada gaya listrik dan medan listrik. Nah, jadi potensial listrik V rumusnya itu bisa kita cari dari E kali R. Ya, dimana karena E itu kaki per R kuadrat, maka nilai V bisa kita cari dengan kaki per R. Gitu ya. Ini adalah rumus potensial listrik. Nah, karena dia besaran skalar, maka nilai Q-nya itu bisa positif, bisa negatif, teman-teman. Ya, jadi kalau dalam soal diketahui Q-nya misalnya plus 2 Coulomb ya, maka teman-teman masukkan angka 2 ke dalam. Tapi kalau diketahui minus 2 Coulomb, masukkan min 2 ke dalam rumus. Ini berbeda dengan ketika kita mencari nilai medan listrik dan gaya listrik. Nah, ini ada harga mutlaknya di sini, harga mutlak. Q1, Q2 juga ada harga mutlak. Maknanya apa? Kalaupun dalam soal diketahui Q-nya negatif, kita tidak masukkan negatifnya ke rumus. Gitu ya. Jadi beda. Kalau E dan F ya, karena dia besaran vektor, nanti plus dan minusnya muncul dari arah. Ya, jadi nanti lebih jelas di contoh soal. Yang pasti minus tidak dimasukkan ke rumus untuk E dan F. Tapi kalau rumus potensial, plus dan minus nilai Q-nya itu dimasukkan ke rumus. Gitu ya teman-teman ya.